Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara scale up aplikasi kita. Nah, di video kali ini saya ingin bahas implementasi langsungnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bagaimana cara membuat load balancer, bagaimana cara kerja dari load balancer, dan implementasi langsungnya. Dan kita juga akan membahas bagaimana cara membuat instance dari sebuah aplikasi. Oke ya teman-teman, tanpa lama-lama, mari kita langsung ke materi. Service kita awalnya hanya memiliki satu instan seperti ini. Dan biasanya memang seperti itu. Tapi semakin hari, semakin banyak pengguna yang mengunjungi aplikasi kita. Akhirnya, membuat service kita menjadi lambat karena tingginya request yang masuk. Kita akhirnya mencari solusi untuk menyelesaikan itu dengan cara membuat instan yang banyak buat aplikasi kita agar beban terbagi dengan merata. Lalu muncul lagi satu masalah. Bagaimana membagi beban ke instance yang telah kita buat? Maka dari itu, muncullah yang namanya load balancer. Load balancer inilah nantinya yang akan membagi beban request ke instance yang telah kita buat. Dengan cara apa? Dengan metode khusus dari load balancernya. Ada yang namanya round robin. Round robin yaitu membagi request silih berganti ke instance yang tersedia. Ada juga yang namanya list connection, yaitu membagi request ke jumlah koneksi aktif yang paling kecil. Masih banyak lagi metode dari load balancer, tergantung kebutuhan saja nantinya. Oke ya teman-teman, tadi kita telah membahas konsep dan cara kerja dari load balancer dan instance sebuah aplikasi. Sekarang kita akan implementasi langsung. Tanpa lama-lama, mari kita ke Visual Studio Code. Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di Google Cloud Provider. Kita akan menggunakan GCP sebagai demonstrasi dari load balancer ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan GCP untuk membuat service kita sekaligus load balancer kita. Oke ya teman-teman, sekarang kita ke Visual Studio Code, cara pembuatan dari instance-nya dan load balancer-nya. Oke ya teman-teman, kita sudah di Visual Studio Code. Sekarang kita akan membedah cara membuat banyak service dan load balancer. Kita akan menggunakan IAC, Infrastructure as a Code, untuk membuat instance dan load balancer-nya. Oke, di sini saya menggunakan Terraform ya sebagai bentuk IAC-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman, tampilan awal dari Terraform untuk membuat load balancer kita. Oke, yang pertama di sini tentu saja kita pakai dari Google, yaitu provider Google. Lalu kita masukkan kredensialnya apa. Karena kredensial saya berbentuk base 64, maka saya gunakan base 64 di code ya. Lalu projectnya apa, nama projectnya apa. Seperti ini, area di trusted device. Lalu kita pilih region dari server kita. Saya pakai US Central 1 ya teman-teman. Oke. Sekarang untuk membuat service kita menjadi banyak, jadi bisa terreplika ya, instansinya bisa terreplika jadi 1, 2, 3 atau 5 service, maka kita gunakan cloud. Maka kita gunakan punya Google, yaitu namanya Google Compute Instance Template. Lalu namanya saya namakan aja Goming Template, sembarang sebenarnya di sini. Lalu prefixnya apa? Goming, baru dash awal nama instansinya, lalu machine tipenya apa. Karena ini untuk demonstrasi, maka saya pilih yang paling kecil, yaitu E2 Micro ya, jenis mesin virtualnya. Lalu untuk disknya saya pakai Ubuntu ya, jadi saya mau install Ubuntu di di server kita. Lalu auto delete kalau disknya dihapus, kalau servernya dihapus, lalu boot. Ini bootnya langsung terus. Oke, lalu kita menggunakan network interface-nya ya, networknya default
seperti ini aja akses config, nanti otomatis terbuat aja. Jadi kita nggak ngatur itu. Oke ya teman-teman, seperti itu. Lalu saya kasih teks namanya HTTP server. Jadi ini untuk menandai nanti server kita, namanya HTTP server. Lalu untuk aplikasinya sendiri, kita pakai Nginx ya, biar lebih mudah penerapannya. Jadi saya pakai Nginx untuk mendemonstrasikan bagaimana instansi itu bekerja. Oke, di sini saya pakai metadata startup script, yaitu karena di Ubuntu maka sudo apt-get update, lalu sudo apt-get install Nginx-nya, lalu start Nginx-nya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Oke, lalu life cycle-nya ketika instance baru dibuat sebelum instance lama dihapus. Jadi seperti itu cara kerjanya dari life cycle-nya. Oke, sekarang untuk pembuatan instance-nya. Ini tadi template-nya ya, di atas ini adalah template yang dipakai dari servernya. Sekarang untuk bagaimana agar instance-nya banyak, maka kita menggunakan yang namanya Google Compute Instance Group Manager. Saya namakan Goming Group ya aja, Goming Group. Lalu name-nya Goming Group. Base instance name-nya adalah Goming, nama awalnya ya. Lalu zone-nya, karena saya ingin dalam satu zona aja, yaitu US Central 1A, seperti regionnya tadi. Lalu target size-nya, jumlah instance yang diinginkan. Jadi ini yang akan membuat instance-nya jadi banyak. Mau 3, mau 5, mau 10, tergantung kebutuhan nantinya. Tapi karena ini untuk demonstrasi, maka saya buat 3 web server untuk aplikasi kita, Nginx kita, yaitu 3. Oke, version instance template-nya yang di atas ya, save link untuk yang di atas tadi, yang Google template. Lalu sama life cycle-nya sama juga. Oke. Karena kita ingin mengakses Nginx-nya dari luar, maka kita butuh namanya Google Compute Firewall, yaitu namanya Allow HTTP. Allow HTTP, HTTPS ini sembarang aja namanya. Oke, seperti itu. Lalu network-nya default. Lalu allow protokolnya TCP yang diizinkan, lalu port 80 dan 443. Kenapa port 80? Karena Nginx-nya berjalan di port 80, maka kita menggunakan port 80 seperti itu. Lalu targetnya tadi HTTP server yang seperti di awal tadi kita sudah buat, yaitu HTTP server, nanti dia nembaknya ke sana. Lalu short ke range-nya ini untuk mengatur IP apa aja yang diizinkan. Tapi karena saya ingin ya sembarang aja, ini kan untuk demonstrasi, maka saya izinkan semua IP. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada pembuatan load balancer. Oke, di pembuatan load balancer ini kita buat dulu pengecekan ya, agar load balancernya tahu yang mana yang harus dia tembak nantinya. Siapa tahu server kita ada yang mati, maka inilah kegunaan dari Google Compute Health Check. Namanya default name Goming Health Check, nama health check-nya. Check interval sequence-nya ada 5 detik. Timeout sequence-nya 5 detik juga. Healthy threshold-nya, pemeriksaan sehat berturut-turut sebanyak 2 kali. Unhealthy threshold-nya sama juga. Lalu yang dicek itu adalah di port 80 Nginx-nya, lalu path-nya seperti ini aja. Seperti itu untuk membuat load balancer-nya. Yang pertama kita membuat health check-nya dulu. Lalu kita sekarang masuk ke pembuatan load balancer-nya. Untuk load balancer-nya sendiri kita pakai Google Compute Backend Service default. Name-nya Goming Backend Service. Port name-nya HTTP, protokol HTTP. Timeout second-nya 10 detik. Session affinity-nya non. Metode distribusi sesi round robin. Kalau kita jadikan non di sini, kita memakai metode distribusi yang tadi ya, yang penjelasan di awal, yaitu jenis-jenis metodenya. Kita pakai yang round robin aja. Lalu health check-nya apa? Google Compute Health Check yang di atas tadi, yang ini. Ya, teman-teman. Oke. Lalu backend-nya kemana? Ya, ke instance group tadi. Yang 3 itu yang sudah kita buat. Oke. Lalu kita pembuatan resource Google Compute URL map-nya untuk
apa? Untuk membuat ini bisa terakses juga load balancernya. Jadi namanya Goming URL Map, Default Service, Google Compute Backend Service seperti yang di atas ini ya. Seperti itu untuk pengaturan URL aja. Lalu kita buat proxy default juga, Goming HTTP proxy, lalu nembak yang URL map. Seperti itu. Lalu kita buat lagi forwarding rule-nya. Oke ya teman-teman, forwarding rule-nya Goming HTTP LB. Lalu targetnya kemana? Google Compute, target HTTP proxy yang tadi, yang ini. Lalu force range-nya itu di 80. Jadi seperti itu aja cara pembuatan web service dan load balancer. Sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk cara kerjanya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Terraform init. Kita Terraform init dulu. Oke. Lalu Terraform plan. Jadi untuk apakah sudah benar kita pakai Terraform plan. Oke, seperti ini yang kita buat ya teman-teman. Seperti rule yang telah kita buat. Oke ya teman-teman, sekarang kita langsung buat instansnya ke GCP kita. Terraform apply. Oke, langsung kita ketik yes. Nanti dia otomatis akan membuatkan di GCP kita. Oke, lagi dibuat. Kita tunggu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah berhasil mendeploy service kita. Sekarang kita ke Google Cloud ya. Oke, sekarang kita di Google Cloud. Awalnya kan seperti ini ya, tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita refresh dulu untuk melihat perubahannya. Oke ya teman-teman, sekarang sudah ada 3 instance dari aplikasi kita yang sama-sama menjalankan Nginx ya teman-teman. Seperti ini namanya Goming. Oke. Lalu di zone-nya mana? Dia masih di zone yang sama. Oke, sekarang kita akan mengakses dari luar ya menggunakan load balancer. Lalu kita cari load balancer. Oke ya teman-teman, sekarang kita bisa melihat load balancer kita. Kita buka dulu. Oke ya teman-teman, sekarang ini adalah port yang dibuka. Sekarang kita coba akses. Kita paste, enter. Oke, sekarang Nginx-nya berjalan ya teman-teman. Kita lihat Nginx-nya berjalan. Enter lagi, Nginx-nya berjalan. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa aplikasi kita ini benar dia menggunakan round robin silih berganti instansnya yang ditembak ya. Jadi dari instance 1, 2, 3 seperti itu. Jangan sampai dia cuma nembak satu server. Berarti nggak guna juga ya. Kan kita mau dia bisa distribusikan ke 3 server kita. Sekarang kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali dulu ke Google Compute. Lalu kita SSH aja yang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat isi dari indeks Nginx-nya biar kita bisa ngerubah ya teman-teman. Jadi ls yaitu par www.html, namanya index Nginx Debian HTML. Jadi kita edit itu ya teman-teman, nano HTML. Oh salah ya teman-teman, kita ulang, Debian. Oke, sekarang kita sudah masuk. Sekarang kita ingin rubah ya. Di sini di H1-nya saya ingin rubah jadi Aryadi Ahmad seperti itu. Lalu save.
Oke, ulang. Karena permisinya ditolak, jadi kita pakai sudo. Lalu kita rubah. Jadi Ahmad ya, teman-teman. X. HTML, enter. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita apply Nginx-nya agar perubahannya terjadi. Sudo systemctl-nya start Nginx kembali ya. Oke. Sekarang kita coba tembak lagi load balancer-nya. Oke ya teman-teman, sekarang kita coba tembak lagi. Sekarang masih welcome to Nginx. Kan ada 3 service ya. Jadi kita tembak. Sekarang berubah ke welcome to Aredi Ahmad. Nanti dia akan berubah lagi welcome to Nginx. Seperti itu ya teman-teman, cara pendistribusian dari load balancer ini. Sekarang teman-teman bisa lihat kan ya. Jadi dia nembak instance kita, 3 instance kita. Karena kita punya 3 instance di sini. Yang kita rubah tadi adalah IP yang ini ya, 202. Harusnya ini bisa diakses juga. Ini punyanya Aredi Ahmad tadi. Sekarang kita misalkan ini. Kita copy. Ini harusnya Nginx ya. Dia Nginx. Jadi load balancernya sudah jalan ya teman-teman. Seperti itu cara pendistribusian ketika server kita banyak ya, misalkan ada 3, ada 5, ada 10, bahkan ada yang sampai 100, 200 server ya mungkin. Maka cara pendistribusiannya menggunakan yang namanya load balancer. Jadi otomatis apabila server kita di sini banyak yang request, kita masih punya banyak server yang tersedia. Misalkan ini 10 yang nembak ke sini, 20 yang nembak ke server yang ini, dan misalkan 10 lagi yang nembak ke sini. Seperti itu. Jadi itu membuat website kita high availability ya. Oke ya teman-teman, itu implementasi langsung dari pembuatan service dan load balancer yang sudah kita bahas tentang cara scale up aplikasi kita. Maka ini adalah contoh penerapannya. Oke ya teman-teman, itu tadi materi tentang load balancer, cara kerjanya, dan implementasi langsungnya. Kalau kalian suka, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.